Terkasih dalam Tuhan, Shalom. Saudara, pagi hari ini kita melanjut tentang apa yang kemarin kita bicarakan, saudara, tentang perjalanan hidup kita kadangkala tidak maksimal, saudara, seperti kemacetan yang terjadi di jalan raya. Ya, karena bukan hal-hal yang besar, saudara, tetapi hal-hal yang kecil, saudara, akhirnya membuat perjalanan itu menjadi macet, saudara. Nah, kemarin kita berbicara kadangkala, saudara, kita menyepelekan firman Tuhan, ya. Ahan ketika Tuhan berbicara kepada dia melalui Yosua, jangan engkau ambil setiap barang-barang yang berharga, lembu gemukan yang harus dipersembahkan kepada Tuhan, emas itu harus dibawa kepada rumah Tuhan, tetapi dia menganggap itu sepele. Dengar, saudara, firman Tuhan itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Kalau Tuhan katakan A, lakukan A. Tuhan katakan B, lakukan B, saudara. Jangan pernah kompromi dengan hal-hal yang berbau pelanggaran akan kebenaran firman Tuhan. Nah, hari ini, saudara, ya saya teringat yang kedua, saudara, tentang sesuatu yang ada di dalam hati kita. Saya teringat seorang yang bernama Saul, saudara. Saul, saudara, tidak maksimal menjadi raja. Akhirnya, saudara, dilengsarkan, digeser, saudara, dan diganti sama Daud. Kenapa, saudara? Karena ternyata, saudara, ini penting. Ternyata, saudara, Daud hatinya nggak benar, saudara. Daud menyimpan yang namanya kebencian, amarah, dendam, saudara, di dalam hatinya. Sehingga suatu hari ketika dia memimpin satu peperangan, saudara, lalu kemudian ketika mereka pulang menang, saudara, harusnya sukacita semuanya. Rakyat menyambut, wanita-wanita menyambut, saudara, lalu bernyanyi-nyanyi, saudara, di dalam 1 Samuel yang ke-18, saudara. Mereka bernyanyi-nyanyi, saudara, perempuan itu berseru, dikatakan dengan nyanyiannya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa, saudara. Masalahnya kecil, saudara. Hanya dibilang, saudara, bahwa ya Saul membunuh beribu-ribu, banyak, saudara. Tetapi Daud berlaksa-laksa, saudara. Lebih banyak lagi, saudara. Karena hatinya, saudara, nggak benar, saudara. Hatinya nggak beres, saudara. Hal yang sepele itu akhirnya menjadi sesuatu yang besar. Dia mulai berpikir di ayat yang ke-8, saudara. Dia katakan jangan-jangan nanti kerajaan ini akan diambil alih sama dia. Dia dikatakan begini, dia berkata, saudara, dia katakan lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan berlaksa-laksa, tetapi padaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Ayat 9, sejak hari itu maka Saul selalu mendengki kepada Daud. Bapak Ibu yang terkasih Tuhan, ya, saya berpesan pagi hari ini, saudara, mari bereskan hati kita, saudara. Ya, kadangkala, saudara, hati yang gak benar ini, saudara, membuat macet dalam hidup kita, saudara. Kadangkala hati yang selalu memandang seseorang, wah, ini saingan saya nih, ini akan menjadikan pengganti posisi saya nih, wah, ini akan berbahaya nih. Saudara, itu akan membuat macet di dalam usahamu, itu akan membuat macet di dalam usaha pekerjaanmu, itu akan membuat macet di dalam aspek kehidupanmu, saudara. Makanya kemarin saya ingat juga dalam Amsal, saudara, ya, dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari situ terpancar kehidupan. Kita pernah bahas ini, saudara. Berbicara jagalah itu, saudara, dalam bahasa aslinya dikatakan nazar, saudara. Ya, artinya apa? Berjaga-jaga. Hati kita ini, kita berjaga-jaga seperti ada seorang satpam yang menjaga hati kita, saudara. Nah, kenapa, saudara? Karena ketika orang, saudara, hatinya penuh dengan kebencian, hatinya penuh dengan dendam, hatinya penuh, saudara, dengan yang namanya ketidaksukaan, sebetulnya, saudara, dia adalah anak-anak rohani, saudara. Dimanapun dia berada, dia akan membuat ulah yang sama. Dimanapun dia ditempatkan, saudara, dia akan melakukan hal yang sama. Karena itu dia gak pernah maksimal, saudara, di dalam kehidupannya. Begitu-gitu aja, saudara. Pak, sekarang saya masih bisa tunggu tanggal mainnya. Tuhan akan buat kau mengalami sesuatu yang tidak enak, saudara. Karena itu pesan saya di dalam renungan pagi ini, ayo, saudara, supaya kerohanian kita tidak macet, supaya kehidupan kita tidak macet,
jaga hati kita, miliki hati yang benar di hadapan Tuhan. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.